kemarin minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Oh my God! Wow! Pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga, Bapak Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif. Bagaimana ayah-ayahnya mengazani anak yang dilahirkan dan mengazani anak itu di makamnya. Ya. Gimana Ustaz? Itu akan membuat kita punya perasaan ini adalah saudara kita. Ya. Jadi saya melihat kejadian di Palestina ini menyakitkan dan makin menyakitkan ketika kita ini diam. Ketika kita ini merasa itu urusannya Kemlu. Coba ketika dulu kita bertempur melawan Belanda. Oke? Lalu rakyat Indonesia bilang, ini urusan Kementerian Pertahanan. Kita doakan aja Kementerian Pertahanan nanti. Atau Kementerian Kesehatan gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi setiap saya lihat berita ini, sakit itu. Tadi Pak Anies kira-kira gini, mohon maaf nih. Karena Pak Anies ada kegiatan lain setelah ini. Ini asik nih bicara nih. Solusinya kira-kira sebagai warga dunia atau Indonesia bagian penting untuk memberikan kedamaian buat Palestina. Sudut pandang Pak Anies sebagai bagian, insya Allah, dari salah satu pemimpin dunia. Begini, tidak ada peperangan, pertempuran yang menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak ada. Tidak ada. Tetap harus ada negosiasi. Pertempuran menghasilkan luka. Ya. Peperangan menghasilkan luka. Ya. Selalu. Dan hari ini luka itu terjadi. Ya. Banyak. Dan setiap ada konflik, setiap kali ada pertempuran, maka di situ minimal ada 4 kelompok. Satu kubu ada 2 kelompok. Kelompok yang moderat, kelompok yang garis keras. Begitu juga yang di seberang. Kelompok moderat, kelompok garis keras. Pengalaman kita di Indonesia. Dulu kita ini banyak sekali kelompoknya ketika kita mau merdeka itu. Faksi-faksi. Faksi-faksinya banyak sekali. Antar tokoh-tokoh itu berbeda pandangan. Luas pula negeri kita ya. Beda-beda. Tapi hebatnya mereka bisa bersatu. Ketika mereka bisa bersatu, maka merdeka itu terjadi. Oke. Jadi persatuan ya. Persatuan. Zaman Jepang ada 2 itu, yang kooperatif dan non kooperatif. Yang non kooperatif tuh Sultan Syahrir dan kawan-kawan. Yang kooperatif Soekarno, Hatta dan sebagainya. 2 ini tarik menarik, itu yang saya sebut. Satu yang garis keras, satu yang moderat. Artinya template ini bisa dipakai juga kalau kita lihat. Kita lihat bagaimanapun juga kalau kita lihat nih di Palestina ada kubu Hamas yang bisa disebut ambil jalur keras. Sama faksi-faksi ada faksi-faksi lain. Lalu kemudian ada Fatah yang cenderung lebih diplomatik, moderat. Kemudian di Israel sama juga. Apalagi Netanyahu, orang yang paling ujung-ujung kanan. Netanyahu ini pakai standar apapun, adalah seorang yang bengis. Seseorang yang pikirannya ekstrim. Dan betul-betul pandangannya menihilkan Palestina. Yang dia bayangkan adalah menghapus Palestina. Dan itu dia gunakan kekuasaannya. Dari tahun 90-an. Saya masih mahasiswa saat waktu Netanyahu ini pertama kali jadi Perdana Menteri. Dan pada waktu itu saya bilang, ini orang luar biasa. Ariel Sharon yang jauh kasar aja kalah sama anak muda satu ini. Waktu itu dia masih relatif muda, Netanyahu itu. Jadi saya melihat ke depan, perlu bagaimanapun juga perlu ada pembicaraan level politik. Untuk mencari jalan keluar. Dan itu harus dibahas. Harus dibahas, didiskusikan, dan menjadi kesepakatan. Tidak mudah.
Tapi sudah mungkin 8 tahun ini pembicaraan itu berhenti. Dulu Mungkin sempat hanya ada. di level elit di PBB barangkali nggak langsung kepada Pernah di pelakunya. tahun 2000 Ya. itu Ehud Barak Ya, dengan Yasser Arafat ya, sempat membicarakan two-state solution. ya, Waktu itu sempat diobrolin di Camp David. ya, Mediasinya adalah Bill Clinton. ya, Two-state solution, solusi dua negara. betul. Nah, di level eksekusi, masing-masing dalam negeri nggak dapat support. Ya. Masing-masing ketika pulang Ehud Barak berantakan di Israel, Jadi Yasser disuruh Arafat menyelesaikan juga sendiri. pulang Ya. dalam situasi begitu. Jadi ini adalah sebuah konflik yang panjang. Jadi kita harus siap untuk stamina panjang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Menarik sekali teman-teman bagaimana pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang viral di media sosial ya. Bagaimana pidatonya ini kalau kita perhatikan ya, ia sedang berkunjung ke Salatiga ya, di Kabupaten Salatiga. Kemudian mengunjungi salah satu sekolah ya di Salatiga tersebut teman-teman, dan di sana pidato Gibran itu tentang bagaimana membahas MBG ya, yang kemudian membahas pil penambah darah, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, ASI eksklusif dan sebagainya teman-teman. Dan ini sangat-sangat lucu dan kocak ya. Padahal konteksnya kan apa hubungannya, kata netizen, bahwa pidatonya ini tentang MBG ya, nyambung ke ibu menyusui, ke ASI eksklusif dan sebagainya teman-teman. Dan ini menjadi perhatian publik ya. Ini menjadi kritikan dan menjadi pembahasan publik, sehingga harusnya ya netizen, Gibran menyampaikan ASI eksklusif, kemudian pil penambah darah dan sebagainya itu adalah ketika bertemu dengan ibu-ibu yang berada di posyandu ya, bukan di sekolah ataupun di tempat pembagian MBG ya. Dan itu kan lucu teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Gibran ya selalu menjadi perhatian publik teman-teman ya, ini semenjak Pilpres yang lalu ya, yang selalu menjadi bulan-bulanan netizen teman-teman ya. Kalau kita bandingkan pidatonya dengan pidato Anies ya jauh sekali berbedanya. Anies pidato selalu menjadi perhatian ya, karena memang kualitas, karena memang kehebatan beliau ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, dan semoga saja ya Anies terus menjadi sosok pemimpin yang hebat teman-teman ya, menjadi pemimpin Indonesia ya di masa yang akan datang. Dan kemudian bagaimana Gibran ini ya, kalau kita melihat teman-teman, memang terlalu dipaksakan ya, kata Rocky Gerung ya. Anak sekecil itu dipaksa jadi wapres, kata Rocky Gerung teman-teman. Bagaimana menurut kalian?